Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi nih? Perkenalkan, nama aku Hestiana Valencia, prodi Sejarah Peradaban Islam, dan teman aku NIM 2311020024. Halo, perkenalkan nama saya Nur Azizah Dini Putri, nomor NIM 23110004. Oke, saksikan. Namanya Abdullah bin Abu Huhafa At-Tamimi, biasa dipanggil Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Sebutan Abu Bakar merupakan nama panggilan terhadap orang tua, As-Siddiq, atau selalu membenarkan. Sebutan karena selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya dan memiliki sifat yang terpuji. Setelah masuk Islam, ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Nabi dalam berdakwah. Diangkatnya berdasarkan penerimaan secara aklamasi dan dibaiat hampir semua umat Islam Madinah. Cara baiatnya 2 kali. Baiat Saqifah, persetujuan dan pernyataan setia oleh pemuka muslim di Bani Saqifah. Baiat Al-Ammah atau baiat umum, yaitu di Masjid Nabawi yang dilakukan oleh umat Islam di Madinah dan menyatakan persetujuan. Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ketiga, memerangi nabi-nabi palsu seperti Aswad al-Ansi, Tulaiha bin Khawalin, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Yang keempat, kodifikasi Al-Quran yang berupa pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Sebelumnya, ia sakit selama 15 hari, kemudian setelah itu meninggal. Abu Bakar meninggal pada usia 62 tahun pada tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Jenazahnya dikebumikan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Lahir sekitar 13 tahun 586 Masehi di Makkah, berasal dari suku Quraisy, lalu beranjak dewasa menekuni perdagangan keluar Arab seperti Syria, Persia, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah berdasarkan penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar dan disetujui oleh masyarakat Islam. Menjelang meninggal, ia menyuruh Utsman mencatat wasiat yang isinya menetapkan setelah ia wafat, Umar bin Khattab ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam. Yang pertama, perluasan wilayah. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin luas. Satu persatu wilayah Persia dikuasai. Al-Madain, ibu kota Persia, dan kota lainnya jatuh dalam kekuasaan Islam. 2. Administrasi negara, perbendaharaan negara, Baitul Mal, sumbernya zakat, izyah, kharaj, ghanimah, dan fa'i. Selanjutnya, penetapan tahun baru Hijriah dan menjadikan Jazirah Arab sepenuhnya sebagai negara Islam. Lalu membuat mata uang. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu 26 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Abu Lu'lu atau Mughirah bin Syu'bah, bekas budak tawanan perang yang dimerdekakan, memendam dendam kepada umat Islam yang dianggapnya telah menghancurkan kejayaan bangsanya. Dia bernama Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdus Syams. Utsman telah memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menentukan pusat dakwahnya di rumah Al-Arqam. Dia juga ikut hijrah ke negeri Abyssinia sebanyak 2 kali. Utsman diangkat menjadi khalifah dipilih melalui musyawarah dengan menunjuk Dewan Syuro. Umar menunjuk 6 orang Dewan Syuro, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah. Alasannya, Utsman lebih tua daripada Ali, bersifat lembut dan dermawan. Utsman ingin mengganti corak kepemimpinan yang berbeda daripada Umar. Menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khorasan dan Nasabur di Iran, memperluas Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekkah.
Pertama kali dibentuk Angkatan Laut Tengah dengan dibangun kapal-kapal perang sehingga dapat menaklukkan Pulau Cyprus tahun 28 Hijriah yang dipimpin oleh Muawiyah dan Abu Sufyan sehingga dikenal dengan pertempuran Zati Sawari atau pertempuran tiang kapal. Pahlawan dengan membentuk tim yang bertugas menyalin dan membukukan atau mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Hasil kerja tim kodifikasi disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani, dibuat sebanyak 5 buah, 4-nya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, dan 1-nya tinggal di Madinah. Utsman wafat karena dibunuh oleh pemberontak Mesir tanpa diketahui oleh pengawal rumah Utsman, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, dan membunuh Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain, yang membunuh Utsman adalah Aswad bin Hamrah dari Tijuk Mesir. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pembunuh Utsman bin Affan adalah Al-Ghafiqi dan Sudan bin Hamrah. Bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Utsai bin Kilab yang merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Bernama asli Haidar bin Abi Thalib. Lalu diganti oleh Nabi menjadi Ali. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Mengganti pejabat yang kurang cakap, adil, bijak, dan mampu, dan memenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan pembangunan kota Kufah yang awalnya kota pertahanan menjadi kota pengetahuan. Pengangkatan Ali dilaksanakan dalam suasana kacau akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Wilayah Islam pada masa ini tidak bertambah karena masa ini sibuk menumpas pemberontakan. Kekuasaan khalifah masa ini menyurut karena timbulnya pembangkangan dari Muawiyah dan Khawarij yang masing-masing menguasai daerah juga yang di bawah kekuasaan Islam yang dulunya masih tersatu. Kaum Khawarij selalu berupaya memerangi pemerintah yang berkuasa karena sudah mengaitkan persoalan teologi dengan politik. Mereka beranggapan bahwa Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib penyebab kekacauan dan berencana untuk membunuh mereka agar suasana kembali damai. Mereka menunjuk 3 utusan yang mengerjakan tugas itu, yang bernama Hujjaj bin Abdullah As-Surami, Amr bin Bakar At-Tamimi, dan Abdurrahman bin Ternyata, Abdurrahman bin Muljam yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib bertepatan dengan 19 Ramadan 41 Hijriah atau 661 Masehi.